semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mudaim selaku dosen pengampu mata kuliah studi kasus dan teman-teman semuanya yang tercinta. Pada siang hari ini, izinkan saya, Komang Nitasari, NPM 17130032, presentasikan laporan studi kasus saya yang berjudul Faktor Penyebab Malas Belajar pada peserta didik kelas 10 IPS 1. Adapun latar belakangnya sebagai berikut. Sekolah merupakan lembaga formal yang sengaja dibentuk oleh pemerintah. Sekolah tidak memandang kaya, miskin, ras, dan budaya dari peserta didiknya, karena tujuan utama dari lembaga pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Namun, dalam ruang lingkup pendidikan atau sekolah, peserta didik pasti memiliki masalah, entah itu masalah pribadi, sosial, belajar, maupun dalam bidang karirnya. Oleh karena itu, dalam hal ini, peserta didik membutuhkan konselor atau guru BK yang berkompeten untuk dapat membantu dalam mengatasi masalahnya. Karena pada dasarnya, konselor memiliki tugas dan fungsi pelayanan untuk dapat membantu mengentaskan permasalahan yang tengah dialami oleh peserta didiknya. Adapun salah satu cara yang dapat digunakan oleh konselor dalam membantu mengatasi permasalahan yang tengah dialami oleh peserta didiknya adalah dengan menggunakan studi kasus. Lokasi dan waktu pelaksanaan. Adapun lokasi yang dipilih adalah di SMA Negeri 1 Rumbia. Sedangkan waktu yang digunakan adalah selama 3 bulan berturut-turut terhitung dari tanggal 23 bulan Maret sampai dengan April 2019. Kegiatan dan waktu berkunjung ditentukan dari kesepakatan bersama teman dan guru mau berlatar BK. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara, angket, dan daftar cek masalah. Bab 2 pembahasan, bagian A, identifikasi kasus. Pada identifikasi kasus ini, data didapat berdasarkan dari biodata peserta didik yang terdiri dari keterangan pribadi, nama, X inisial, kelas 10 IPS 1, sekolah SMA Negeri 1 Rumbia, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Bina Karya Buana, 22 April 2004, agama Hindu, cita-cita polisi, hobi bermain game online, alamat rumah, Bina Karya Buana, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia dan Bali. Selanjutnya, data berdasarkan angket kebiasaan belajar. Angket kebiasaan belajar merupakan sejumlah item atau pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa yang tentunya dapat memberikan keterangan tentang kebiasaan dan sikap belajar. Berdasarkan angket kebiasaan belajar, diperoleh hasil bahwa kebiasaan belajar dari peserta didik ini tinggi. Selanjutnya, data berdasarkan daftar cek masalah. Nah, dari daftar cek masalah didapatkan data siswa sebagai berikut. 1. Aspek kesehatannya baik. Lalu yang kedua, aspek keadaan penghidupan cukup. Lalu yang ketiga, aspek rekreasi dan hobi kurang. Lalu yang keempat, aspek masa depan dan cita-cita kurang. Jadi, itulah hasil yang didapat dari daftar cek masalah. Nah, dari hasil analisis daftar cek masalah di atas, maka diperoleh bahwa aspek masa depan dan cita-citanya memiliki presentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan aspek lainnya, yakni sebesar 50%, dan jika dimasukkan ke dalam predikat nilai, maka aspek masa depan dan cita-cita menempati nilai D, yakni dengan kategori kurang. Jadi dalam hal ini, peserta didik atau siswa harus memiliki perhatian yang lebih dalam aspek tersebut, karena dalam hal ini aspek cita-cita dan masa depan menduduki nilai D, yaitu kurang. Data berdasarkan
Wawancara. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan konseli atau peserta didik, maka didapatkan informasi tentang minat belajar peserta didik yang sangat rendah. Hal ini diakuinya karena akhir-akhir ini konseli atau peserta didik sedang asik dan kecanduan bermain game online, sehingga lupa akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelajar. Akibatnya, prestasinya di sekolah menjadi menurun. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Jadi, dari berbagai informasi yang telah diperoleh atau dikumpulkan melalui pengumpulan data seperti angket kebiasaan belajar, daftar cek masalah, dan wawancara, maka gambaran umum yang diperoleh dari masalah konseli ini mengenai pada bidang pendidikannya. Adapun karakteristik dari permasalahan yang tengah dialami oleh konseli ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, konseli merasa malas untuk belajar. Lalu yang kedua, waktu belajarnya kurang teratur. Dan yang ketiga, sulit dalam berkonsentrasi. Lalu yang keempat, terlalu sering atau terlalu banyak bermain game. Dan yang kelima, kurang perhatian dari keluarga terdekat seperti ayah, ibu, kakak, dan orang-orang di sekitarnya. Bab 2 bagian B ada diagnosis. Masa remaja adalah masa di mana seseorang merasa ingin bebas sebebas-bebasnya. Masa remaja dan sekolah adalah masa terindah dalam hidup seseorang karena pada masa ini mereka mendapat banyak teman dan pengalaman baru dalam hidupnya. Namun, masa sekolah yang dialami remaja seringkali mendapat banyak godaan, seperti malas dalam belajar, terlebih dengan adanya teknologi yang semakin maju dan canggih di era globalisasi yang semakin maju ini. Bagi peserta didik, belajar adalah sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai seorang pelajar. Namun hal ini sering sekali berbanding terbalik, karena peserta didik yang sekarang, sekolah hanya dijadikan sebagai formalitas di tengah globalisasi yang tengah maju ini. Hal itu bisa saja terjadi karena pengaruh teknologi yang semakin maju. Salah satu contohnya adalah game online yang ada di HP, yang sering dimainkan oleh kaum milenial. Contoh saja, game online itu seperti game online PUBG atau Mobile Legends. Nah, biasanya peserta didik yang sudah kecanduan game online akan sering merasa malas untuk belajar karena waktu belajar yang biasa mereka gunakan untuk belajar kini habis digunakan untuk bermain game, entah itu bersama dengan teman-temannya ataupun dirinya sendiri. Berdasarkan data yang ada, maka malas belajar yang dialami oleh peserta didik pengaruh dari kecanduan game online yang disebabkan karena adanya rasa bosan dengan gaya belajar yang disampaikan oleh guru mata pelajaran, mendapat ajakan dari teman, hobi, dan pengaruh dari pergaulan teman sebaya. Selain itu, dalam hal ini, keluarga di rumah juga menjadi faktor pemicu yang dapat membuat anak memilih untuk lebih memainkan game online daripada belajar atau berkumpul bersama dengan keluarga. C. Prognosis. Prognosis merupakan estimasi dari pemecahan masalah yang mungkin dilakukan berdasarkan hasil diagnosis yang sudah dilakukan. Nah, berdasarkan pada hasil prognosis yang didapat, maka rencana atau bantuan atau bahkan treatment yang akan digunakan untuk membantu peserta didik dalam mengatasi permasalahan yang tengah dialaminya adalah dengan menggunakan 2 metode atau treatment. Yang pertama ada pemberian bantuan dengan pendekatan dan teknik behavioral. Adapun alasannya karena dalam hal ini peserta didik mengalami perubahan tingkah laku yang bermasalah, yaitu kecanduan game online, sehingga membuatnya menjadi malas belajar.
Oleh karena itu, konselor atau guru BK berupaya membantu peserta didik dengan menggunakan pendekatan konseling behavioral agar dapat mengubah perilaku atau tingkah laku negatif peserta didik menjadi perilaku yang lebih positif lagi. Lalu, treatment yang kedua yaitu bimbingan kelompok dengan alasan nantinya pada saat pelaksanaan bimbingan kelompok berlangsung, peserta didik mendapat banyak informasi dalam bentuk kelompok mengenai kecanduan game online serta dampaknya dengan harapan agar nantinya peserta didik tidak terjerumus atau terhindar dari perilaku tersebut. Setelah selesai kita membahas prognosis, selanjutnya kita akan membahas treatmentnya. Nah, treatment atau biasanya disebut dengan perlakuan merupakan suatu tindakan yang menetapkan dan melakukan cara yang tepat dalam mengatasi kesulitan atau masalah kasus tertentu dengan program teratur dan sistematis yang telah diterapkan. Adapun treatment itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemberian bantuan dengan teknik konseling behavioral yang bertujuan untuk dapat mengubah tingkah laku atau perilaku peserta didik yang negatif menjadi perilaku atau tingkah laku yang lebih positif lagi. Lalu yang kedua, ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini sengaja diberikan atau dipilih sebagai alternatif pemecahan masalah yang kedua, tujuan supaya peserta didik nantinya bisa berbaur dalam bentuk kelompok dengan peserta didik lainnya dan membahas suatu permasalahan yang mungkin saja permasalahan itu bisa dialami oleh seluruh anggota kelompok tersebut. Setelah kita melakukan treatment, kita sudah menentukan treatment apa saja yang akan kita lakukan, maka selanjutnya adalah mengevaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk dapat mengukur dan melihat seberapa jauh efek atau pengaruh yang diberikan bagi pemecahan masalah yang ada. Selain itu, dalam tahap evaluasi juga bisa digunakan untuk melihat seberapa jauh tingkat keberhasilan yang sudah didapat dari pemberian treatment yang diberikan oleh konselor atau guru BK. Adapun hal-hal itu dapat dijabarkan sebagai berikut. Dari sisi keberhasilan itu ada bagian A, peserta didik yang bersangkutan mengetahui banyak informasi yang bersangkutan dengan game online atau malas belajar dan dampak negatifnya yang mungkin ditimbulkan dari kecanduan game online. Lalu bagian B, ada siswa menyadari akan masalahnya. Jadi dalam hal ini siswa sudah mengetahui apa sebenarnya masalah yang tengah dihadapinya. Lalu yang kedua, ada dari sisi ketidakberhasilan. Di bagian A, didik masih belum bisa menampakkan perubahan tingkah laku yang mencolok atau masih seadanya saja. Jadi dalam hal ini peserta didik masih belum bisa nih memperlihatkan secara jelas dan nyata bahwasanya dia sudah mengalami perubahan, atau dalam hal ini peserta didik masih sekedarnya saja. Lalu bagian B, peserta didik kurang mau berpartisipasi dan aktif dalam konseling maupun bimbingan kelompok yang dilakukan. Akibatnya proses konseling agak terhambat karena peserta didik tidak mau membuka diri dan masih sangat pasif. Jadi dalam hal ini kendala yang mungkin timbul adalah peserta didiknya masih terlihat pasif atau memang enggan untuk membuka dirinya, sehingga hal ini dapat menghambat proses konseling yang berlangsung. Setelah kita melakukan evaluasi, maka tindakan akhir yang akan kita lakukan adalah melakukan tindak lanjut atau follow up. Nah, jadi tindak lanjut atau follow up ini sangat perlu untuk kita lakukan karena untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kemajuan yang dialami oleh klien atas treatment yang sudah diberikan oleh konselor atau guru BK. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal ini yang perlu sekali untuk kita lakukan adalah
berupaya untuk memberikan semangat dan juga motivasi. Yang tentunya motivasi itu dapat membantu memberikan semangat pada peserta didik dalam mencapai segala perubahan yang ada dalam dirinya. Yang tentunya untuk menuju perubahan yang lebih baik lagi dari yang negatif menuju yang ke positif. Lalu yang kedua, menyarankan kepada guru pamong atau guru BK yang ada di sekolah harus lebih aktif lagi dalam memperhatikan segala perubahan dan kebutuhan yang dialami atau dibutuhkan oleh peserta didiknya dan yang terkhusus pada bidang belajarnya. Karena apabila peserta didik menjadi malas belajar, maka ia akan susah dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, guru BK di sekolah juga harus mampu menjadi guru atau orang tua kedua dan teman yang baik bagi peserta didik di sekolah. Sehingga dengan begitu, nantinya peserta didik akan merasa nyaman dan mendapat perhatian yang lebih seperti hal layaknya mereka sedang berada di dalam rumah. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.